Halo Sobat HI dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Saya, Arin, staf peneliti Institute of International Studies Visipol UGM, akan menjadi host pada kesempatan kali ini membahas topik mengenai dinamika hubungan Rusia dan Uni Eropa pasca Brexit. Dan di sini saya nggak sendirian ya, Sobat HI semua. Saya akan bersama dengan Mas Marten Hanura, SIP MPS, yang merupakan staf pengajar atau dosen, sekaligus Sekretaris Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro, Semarang. Boleh saya hai dulu Mas Marten ke Sobat HI di rumah? Halo semuanya, untuk mahasiswa HI semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan semangat di masa pandemi ini. Oke. Ya, thank you Mas, sudah bergabung di podcast pada edisi kali ini. Ya, Mas Marten, kemarin itu saya sempat baca-baca nih Mas tentang hubungan Rusia dengan Uni Eropa seperti itu, dan ada satu buku karangan Irina Bushgina tahun 2018 yang judulnya Russia-EU Relations and the Common Neighborhood. Di situ Irina menukil apa yang dikatakan David Lake pada tahun 2010 tentang coercive and authoritarian power, dan Irina mengatakan bahwa coercive power yang identik dengan memaksakan kehendak dan juga power yang penuh kekerasan itu sangat identik dengan Rusia. Sedangkan authoritarian power yang menitik beratkan pada legitimasi suatu negara atau suatu organisasi itu identik dengan Uni Eropa. Nah, yang mau saya tanyakan dan konfirmasi adalah apakah tipe power ini yang berbeda antara Rusia dengan Uni Eropa merupakan hal yang paling mendasar mengapa Rusia dan Uni Eropa itu tidak bisa berintegrasi, atau ada faktor-faktor yang lain, Mas? Soalnya kan sebenarnya secara geografis itu dekat, lalu juga ada beberapa hubungan ekonomi dan juga interdependensi dalam hal lain, seperti itu. Ya, jadi memang karakteristik dari kedua negara dan satunya adalah sebuah komunitas atau sekumpulan ya, seperti Uni Eropa itu memang memiliki karakteristik yang agak berbeda ya, seperti itu. Terutama diidentifikasi dengan identitas sendiri. Seperti yang tadi disebutkan bahwa secara koersif pemaksaan itu identik dengan Rusia, itu merupakan stigma yang selalu dibentuk dan digaungkan oleh Uni Eropa, yang notabene kita tahu bahwa dalam hal ini kan Uni Eropa seringkali dalam hal kebijakan itu berdekatan dengan negara superpower yaitu Amerika ya, sehingga stigma itu selalu dibentuk seperti itu. Sebenarnya apa sih perbedaan antara Rusia dengan Uni Eropa? Tentu dari segi identitas ya. Mungkin faktor lain itu bisa saya sebutkan kalau menurut Samuel Huntington, bahwa yang membedakan sebuah bangsa atau komunitas itu kan lebih kepada budaya, agama, dan bahasa seperti itu. Jadi tradisi budaya di negara-negara Uni Eropa dengan di Rusia itu memang berbeda tradisinya ya. Kalau kita lihat dan tahu, misalnya dari segi bahasa itu kan juga berbeda. Di Uni Eropa lebih banyak menggunakan bahasa atau huruf Roman seperti yang kita ya. Nah, itu. Tapi di Rusia dan kebanyakan juga di beberapa negara Eropa Timur itu kan menggunakan huruf Sirilik. Sebenarnya ada persamaan dari alfabet atau huruf seperti itu, tapi ada perbedaan lafal atau makna. Jadi kalau dari segi identitas budaya, Uni Eropa itu lebih identik dengan peradaban Romawi kuno Barat, sedangkan di Rusia sendiri itu identik dengan Romawi Eropa Timur seperti itu. Jadi identitas yang mendasar itulah yang kemudian mendasari adanya perbedaan ini. Lalu
meskipun tadi disampaikan oleh Mbak Arin bahwa Rusia secara geografis itu letaknya di Eropa seperti itu. Tapi Rusia sendiri dalam berbagai macam kebijakan atau statement yang disampaikan bahwa Rusia sendiri dia merupakan bagian dari Eropa, bahkan mungkin lebih. Jadi tidak hanya merupakan bagian dari Eropa, tetapi separuh Eropa dan juga separuh di Asia. Karena dari segi historis sendiri, dulu kan Rusia pernah dijajaki oleh Tatar Mongol ya, yang dimana dulu Genghis Khan itu pernah beberapa waktu menduduki di Rusia, sehingga hal itulah yang memunculkan tradisi warna-warna Asia, dan di sana juga banyak sekali religi Islam misalnya itu yang merupakan tidak banyak orang tahu, terutama di Indonesia, itu bahwa di Rusia sendiri Islam merupakan agama terbesar kedua, terutama kalau kita lihat di salah satu republik di Rusia ya, ada namanya Republik Kazan, itu mayoritas 90% masyarakatnya adalah Muslim seperti itu. Itu Mbak, saya kira perbedaan itu yang membuat Rusia dengan Uni Eropa itu berbeda, dan sampai saat ini pun juga belum bisa terintegrasi seperti itu. Ternyata malah dari ini ya Mas, perspektif budaya dan latar belakang sosial kultur seperti itu ya Mas ya, menarik. Nah, terus hubungannya Rusia dengan Uni Eropa itu sebenarnya seperti apa Mas? Kalau yang saya baca-baca tuh kan lebih banyak gesekannya sepertinya, kayak misalnya aneksasi Crimea oleh Rusia seperti itu. Tapi juga di sisi lain saya membaca ada interdependensi dalam hal energi yang cukup signifikan kayak gitu. Nah, sebenarnya hubungan Rusia dan Uni Eropa itu selama ini seperti apa Mas Martin? Ya. Jadi kalau kita melihat konstelasi hubungan antara Rusia dengan Uni Eropa itu kan menjelang akhir ini kan kemarin terjadi suatu peristiwa atau momen Brexit yang tentu situasi itu berbeda ya, seperti itu. Jadi yang pertama, tadi kan ada dua pertanyaan, bagaimana hubungan Rusia dengan Uni Eropa, dan yang kedua berkaitan dengan interdependensi. Yang pertama, hubungan antara Rusia dengan Uni Eropa itu mereka hanya berdasarkan apa yang disebut sebagai mutual advantage ya. Jadi hal-hal yang sifatnya menguntungkan dan pragmatis, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, itu kan memang sudah ada kerangka partnership ya antara Rusia dengan Uni Eropa yang sudah dibentuk tahun 1997, yaitu apa yang disebut sebagai Partnership Cooperation Agreement, hingga sampai kemudian berkembang tahun 2008 jadi semacam framework yang mendasari kerjasama antara Uni Eropa dengan Rusia. Nah, kalau sampai akhir 2008 itu salah satu agreement-nya disebut New EU-Russia Agreement. Nah, itu merupakan salah satu framework seperti itu. Cuman hubungan yang cukup baik dalam ekonomi perdagangan terutama ya, karena sebelumnya Rusia sendiri bagi Uni Eropa itu merupakan salah satu mitra dagang kelima terbesar, sedangkan Uni Eropa bagi Rusia merupakan mitra dagang atau ekonomi yang paling besar nomor satu dibandingkan dengan negara-negara lain seperti itu. Nah, cuman semenjak adanya konflik Crimea ya, yang dimana Rusia dianggap menganeksasi Crimea, jadi hubungan antara Rusia dan Uni Eropa itu mulai menurun drastis. Bahkan kerugiannya itu hampir sampai 50% dari segi ekonomi dan perdagangan pasca konflik Crimea seperti itu. Itu beberapa hubungan secara ekonomi dan perdagangan seperti itu. Lalu berkaitan dengan interdependensi, kalau kita tahu kan memang Rusia itu kan penghasil minyak dan gas, salah satu memiliki cadangan gas dan minyak yang terbesar ya, seperti itu, sehingga Rusia sendiri memang juga banyak memasok terutama gas alam itu di berbagai negara di Uni Eropa, terutama Italia, Jerman, Perancis.
Nah, biasanya negara-negara yang memiliki hubungan ekspor impor gas ini memiliki hubungan yang sangat baik seperti itu. Jadi kalau Rusia sendiri itu berhubungan dengan Uni Eropa itu lebih suka yang tidak terlalu banyak negara atau multilateralisme tapi lebih ke bilateral gitu. Misalnya hubungan-hubungan yang baik ya itu seperti Jerman, Jepang, Italia dan biasanya relevan dengan jual beli perdagangan gas seperti itu. Dan kalau kita berbicara itu juga hal itulah yang mendasari kenapa konflik Crimea itu Rusia sendiri mencoba untuk untuk mengembalikan teritorial di Crimea karena di Crimea itu dekat Ukraina, Laut Hitam itu merupakan salah satu jalur pintu gas dari Rusia ke Uni Eropa. Seperti itu. Jadi kalau di area teritorial itu misalnya dikuasai oleh negara yang lebih pro terhadap Barat misalnya EU atau NATO ya itu akan menjadi semacam threat atau ancaman bagi Rusia itu sendiri seperti itu. Itu Mbak. Wah, seru banget nih ngomongin soal mulai masuk ke konflik-konflik gini ya Mas ya. Oh ya Mas, ngomong-ngomong soal suatu goncangan di perpolitikan ya Mas ya, itu kan sempat disinggung oleh Mas Martin juga tadi bahwa Uni Eropa itu sempat kehilangan salah satu anggota yang cukup berpengaruh ya, yakni Inggris yang fenomena Brexit. Nah itu bagaimana Mas setelah itu, apakah ada hal yang menarik yang bisa dibahas tentang hubungan antara Rusia dengan Uni Eropa pasca Brexit ini? Ya, jadi yang harus dipahami adalah bahwa pengaruh Inggris ketika masih bergabung dengan Uni Eropa itu cukup besar. Bahkan embargo atau sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Rusia itu tidak terlepas dari dorongan Inggris itu sendiri. Nah, karena Inggris kan kita tahu di dalam kebijakan luar negerinya kan dia lebih menekankan atau mempertimbangkan dengan negara-negara yang memiliki kesamaan Anglosfer ya. Anglosfer itu ya terutama dengan Amerika, Australia, dengan negara-negara yang berbau British seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tahu bahwa ketika Inggris sendiri masih bergabung Uni Eropa itu suaranya di parlemen Uni Eropa cukup besar, bahkan banyak sekali gesekan-gesekan atau konflik antara Uni Eropa dengan Rusia itu yang memang dimotori atau dilatar belakangi dengan dukungan Inggris. Apa kira-kira contohnya ya? Kira-kira seperti tadi misalnya sanksi atau embargo yang diberlakukan Uni Eropa terhadap Rusia. Lalu dalam 10 tahun terakhir itu ada peristiwa yang merusak hubungan ya. Yang pertama hubungan antara Inggris dengan Rusia yaitu pada tahun 2017 itu ada salah satu orang Rusia yang keracunan gas saraf di Inggris yang dimana Rusia dituduh melakukan peracunan terhadap orang tersebut. Nah itu sampai meluas. Yang pertama bentuk ketidaksukaan Inggris itu langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia setelah adanya insiden 2017 itu keracunan saraf. Nah, setelah itu kemudian negara-negara di Uni Eropa kurang lebih 23 termasuk Amerika dengan Australia itu juga memutuskan hubungan diplomatik. Nah, itu hal itu ditandai sebagai hubungan yang paling buruk dalam titik terendah ya antara hubungan Rusia dengan Inggris ataupun hubungan Rusia dengan Uni Eropa. Seperti itu. Itu, Mbak. Nah, kalau ada Brexit, which is Inggris keluar nih dari Uni Eropa, apakah berarti Rusia dan Uni Eropa bakal bisa semakin dekat ya, Mas Martin ya? Ya, dimungkinkan dengan berkurangnya Inggris di Brexit, itu dimungkinkan konflik-konflik atau gesekan dimungkinkan bisa berkurang. Lalu kedekatan Rusia dengan Uni Eropa dimungkinkan juga akan semakin menjadi baik. Terutama hal yang mengganjal atau seringkali menimbulkan konflik itu adalah kebijakan Uni Eropa terkait dengan enlargement European Union atau perluasan Uni Eropa
atau juga ekspansi NATO, yang dimana di situ juga seringkali dimotori oleh Inggris dengan Amerika. Hal yang terbaru, ini kan negara-negara Uni Eropa kan membuat semacam Pakta Pertahanan Keamanan Tandingan ya, yang disebut PESCO atau Permanent Structure Organization. Nah, itu bisa dianggap tidak seagresif daripada NATO itu sendiri. Nah, itu dimungkinkan nanti seperti itu, Mbak. Menarik banget sih Mas yang Rusia dan Uni Eropa tadi itu. Tapi sedikit besar ya kita take the bigger picture nih Mas. Kan Rusia itu pada dasarnya mengikuti berbagai macam organisasi internasional ya Mas ya. Kayak PBB ada di situ, terus WTO juga Rusia ikut, APEC, G8 kayak gitu. Nah, apakah ini sinyal-sinyal bahwa Rusia tuh sebenarnya mengejar posisi dominan lagi seperti zaman dulu, mau menjadi superpower lagi, atau justru Rusia menyadari bahwa dengan mengikuti itu bakal ada equal distribution of power, Mas? Iya, jadi dengan berbagai aktif di dalam keanggotaan itu kan, kalau di dalam platform white paper foreign policy di dalam kebijakan luar negeri Rusia sendiri sebenarnya tidak menginginkan sebagai negara superpower atau dominan, karena Rusia sendiri memahami bahwa yang disebut negara superpower dia pasti akan mencoba untuk mengurangi kekuatan negara lain seperti itu. Jadi dalam sistem tatanan dunia internasional yang dibayangkan atau diharapkan dari Rusia sendiri itu lebih kepada tatanan multipolarisme daripada unipolar yang memang saat ini lebih dikuasai oleh negara adidaya seperti itu. Lalu prinsip yang selanjutnya lebih kepada inclusive security ya. Jadi bahwa seringkali banyak sekali negara-negara itu yang menggantungkan dari sisi keamanan kepada negara lain ya, seperti itu. Jadi Rusia sendiri juga berharap, terutama di beberapa negara yang menjadi buffer zone ya di Rusia seperti Ukraina, Georgia, ini kan sedang proses proposal untuk masuk ke Uni Eropa seperti itu, yang dimana secara keamanan juga sering menggantungkan itu. Rusia sendiri mengharapkan negara itu memiliki sovereignty atau kedaulatan sehingga independen dan mandiri seperti itu daripada bergantung kepada keamanan negara lain seperti itu. Berarti mungkin tidak ada itikat untuk menjadi superpower, tapi lebih ke berusaha untuk mengimbangi apa yang sudah ada gitu kali ya Mas ya? Iya. Oke. Sebenarnya hal ini juga berkaitan dengan spirit ya, spirit tradisi dari Rusia sendiri, yang bahwa sejak di dalam perkembangan historis Rusia sendiri itu kan dulu merupakan sebagai suatu teritorial besar ya, Imperium Rusia seperti itu. Kenapa Rusia itu berkembang yang awalnya dari pada waktu monarki itu Imperium Rusia, kemudian berkembang menjadi Uni Soviet yang di mana banyak sekali negara-negara satelit, karena tidak terlepas dari spirit atau filosofi yang ada di dalam Rusian soul ya, atau jiwa Rusia itu, yaitu spirit mesianisme, di mana seringkali sejak zaman Imperium Rusia sendiri menganggap bahwa Rusia itu memiliki misi untuk menyelamatkan dunia. Kalau dalam bahasa Rusia itu Mirovi Dirzavi, atau penyelamatan dunia seperti itu. Jadi hal itulah yang saya kira dalam konteks global itu nanti spirit itulah yang akan menjadi landasan atau dasar bagi kebijakan politik luar negeri Rusia. Jadi tidak memiliki kehendak untuk dominan, superpower seperti itu, saya kira tidak. Tapi sejak zaman Imperium Rusia sampai saat ini spirit untuk bisa kembali bangkit sebagai teritori atau negara yang memiliki kedikdayaan seperti Imperium Rusia itulah yang memiliki misi penyelamatan dunia, itu yang Rusia menginginkan untuk dicita-citakan begitu.
Iya. Jujur saya baru pertama kali ini sih Mas mendengar Russian Soul yang tentang misi penyelamatan dunia itu. Jadi saya sangat tertarik di situ. Kita kulik sebentar ya Mas ya. Mau saya sangkut pautkan ke era sekarang ini, era pandemi Mas. Jadi kan kalau tidak salah Rusia juga mengembangkan vaksin kan ya Mas. Nah, apakah itu bagian dari Russian Soul ingin menyelamatkan dunia dengan adanya vaksin, dan kira-kira bagaimana diplomasi politik vaksinnya nanti antara Rusia dan Uni Eropa, Mas? Iya. Jadi kalau kita menanyakan kepada Rusia ya tentu mereka pasti akan menyampaikan bahwa vaksin yang dibuat oleh Rusia untuk diberikan bantuan kepada negara lain itu pasti misi kemanusiaan. Cuman memang ada kan di samping isi kemanusiaan atau aid itu kan pasti juga ada apa sih kira-kira tendensi seperti itu gitu. Seperti contoh bantuan vaksin yang dibuat Rusia itu kan vaksin Sputnik ya. Nah, ini salah satu yang menarik berkaitan dengan Uni Eropa lagi. Jadi kalau kita tahu Italia itu kan merupakan salah satu negara di Uni Eropa yang memiliki jumlah korban yang cukup tinggi, seperti itu. Di saat Italia itu membutuhkan vaksin atau bantuan peralatan medis, seperti itu negara Uni Eropa itu untuk bisa membantu itu melalui proses mekanisme yang cukup panjang dan agak berbelit-belit seperti itu. Misalnya pendanaan untuk bantuan ke Italia nanti menggunakan dana siapa, berapa persen, dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat negara yang paling real dan konkret di dalam memberi bantuan, salah satunya termasuk Rusia itu sendiri. Sampai pesawat Rusia itu dituliskan from Russia with love seperti itu ke Italia di dalam rangka bantuan untuk memberikan vaksin Sputnik dan juga peralatan medis seperti itu. Bahkan Rusia juga menyampaikan siap membantu untuk memberikan vaksin kurang lebih sebanyak 100 juta di negara-negara di Uni Eropa. Jadi saya kira kontribusi itu cukup real, dan hal itu juga pasca Brexit tentu akan semakin dipertanyakan ya, apakah Uni Eropa itu semakin lemah atau bagaimana, karena di saat pandemi sendiri pun vaksin juga kurang, dan negara-negara yang ada di dalam Uni Eropa itu sendiri itu juga agak kesulitan untuk bisa mengakses bantuan dari Uni Eropa. Tetapi negara-negara lain seperti Rusia, China itu memberikan bantuan yang cukup besar seperti itu. Tentu kalau kita bertanya kepada Rusia, pasti misinya kemanusiaan lah. Kalau apa kira-kira pengaruh dari balik bantuan itu ya tentu berbagai macam sektor hubungan bilateral ya pasti akan berdampak ya ketika Rusia memberikan bantuan seperti itu. Gitu, Mbak. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau ya itu bantuan, dan Rusia sudah memberikan bantuan kemanusiaan yang real, konkret, tetapi tendensi di balik itu belum terbaca gitu ya Mas ya. Ya, paling yang mencoba berprasangka suudzon ya paling negara-negara yang bermusuhan kan. Iya, betul. Amerika termasuk Donald Trump itu menyampaikan, dan Inggris juga menyampaikan bahwa negara-negara di Uni Eropa jangan sampai menerima bantuan dari Rusia, termasuk Italia itu juga negara-negara di Uni Eropa, Inggris dan Amerika juga memberi peringatan. Jadi jangan sampai ketika Rusia memberikan bantuan baik vaksin atau peralatan medis itu mempengaruhi solidaritas Uni Eropa untuk mengurangi sanksi atau embargo terhadap Rusia. Ya paling kaitannya kan seperti itu. Tadi udah banyak bahas nih Mas tentang Rusia, dunia global, lalu Rusia, Uni Eropa. Kok kayaknya nggak afdol nih Mas Martin kalau nggak membahas bagaimana sebenarnya relevansi Rusia dalam politik luar negeri Indonesia, negara kita, Mas? Ya, jadi relevansi Rusia dengan kaitannya kebijakan politik luar negeri Indonesia, saya kira masing-masing negara memiliki kebutuhan untuk bekerja sama ya. Karena kalau kita lihat potensi yang ada, kedua negara itu bisa saling melengkapi. Misalnya Rusia sendiri memiliki potensi yang cukup besar, misalnya militer, migas, atau berkaitan dengan cyber digital.
Termasuk Rusia juga dikenal dengan kecanggihan cyber security. Itu saya kira potensi yang bisa dimanfaatkan dalam bentuk kerjasama seperti itu. Sedangkan di Indonesia sendiri kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, pertanian dan lain sebagainya. Itu saya kira bisa bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan itu. Apalagi berkaitan dengan militer, kita juga secara historis sudah seringkali menggunakan ya. Bahkan yang terakhir kemarin pesawat Su-235 itu juga berencana untuk membeli di Rusia dengan tidak menggunakan pembayaran cash. Jadi misalnya dari Indonesia membutuhkan peralatan militer apa seperti itu, lah kita bisa membayar dengan komoditi atau sumber daya alam yang kita miliki. Jadi tidak harus kalau kita nggak punya uang, kita bisa melakukan barter exchange gitu dengan apa yang kita miliki di Rusia itu sendiri. Dan saya kira banyak sekali hal-hal yang bisa dikerjasamakan ya. Apalagi Rusia sendiri sebenarnya kalau kita berbicara kebijakan politik luar negeri Rusia itu kan beberapa area atau negara yang menjadi prioritas. Itu yang pertama, misalnya kebijakan politik luar negeri Rusia dengan negara-negara CIS ya, atau Commonwealth Independent States, yaitu Kazakhstan dan lain sebagainya, karena kan berada di lingkaran buffer zone. Lalu yang kedua yang menjadi prioritas itu yaitu dengan negara di Eropa dan Amerika, karena memiliki kekuatan yang cukup besar sehingga perlu kerjasama. Lalu yang ketiga itu dengan negara-negara di Asia Pasifik, khususnya dengan Indonesia yang dimana kita memiliki perekonomian yang cukup besar. Jadi Rusia sendiri melihat Indonesia itu juga diperhitungkan ya, seperti itu. Dan kita juga saya kira memperhitungkan kekuatan Rusia karena dalam bidang militer, Rusia sendiri memiliki kekuatan militer terbesar kedua ke dunia setelah Amerika ya. Kalau kita lihat dari segi militer, hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Rusia secara aktif itu sekitar 5 ribuan, secara total itu kurang lebih 16 ribu, itu juga diperhitungkan seperti itu. Lalu dari segi perekonomian, meskipun sejak keruntuhan Uni Soviet, Rusia secara ekonomi kurang begitu baik, tapi sampai saat ini sudah cukup baik di dunia. Level perekonomian Rusia itu ke-6 tertinggi di dunia seperti itu, sehingga hal itulah yang masing-masing negara itu mencoba untuk memperhitungkan ya kekuatan masing-masing sehingga bisa terjalin kerjasama sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan mutual advantage seperti itu. Gitu menarik. Oke, menarik banget Mas diskusi kita kali ini tentang Rusia. Ini jujur buat saya bisa refresh banget sih Mas, udah lama nggak menyentuh soal Rusia dan Uni Eropa seperti itu. Dan saya harap ini juga bisa bermanfaat buat sobat-sobat HI semua, pendengar podcast HI. Terima kasih banyak ya Mas Martin sudah berkenan untuk menjadi pembicara pada podcast edisi Dinamika Hubungan Rusia Uni Eropa pasca Brexit ini. Terima kasih. Ya, semoga bisa ada kesempatan lagi ke depannya Mas untuk ngobrol-ngobrol lagi seperti itu. Buat teman-teman sobat HI semua, jangan lupa bahwa podcast HI itu available di Apple Podcast, di Spotify, di Anchor dan juga Google Podcast dengan channel Hubungan Internasional. Search aja nanti, lalu juga available di channel YouTube kami, HI UGM. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak sudah stay tune sampai akhir podcast ini, dan jangan lupa untuk mampir ke podcast-podcast yang lainnya. Sampai jumpa.